Selamat siang, Pak. Perkenalkan nama saya Danita Manik. Di sini saya akan menjelaskan materi dan yaitu kriminologi. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu kriminologi, sebaiknya kita lebih harus tahu dulu kriminologi itu berasal dari bahasa apa. Nah, kriminologi itu berasal dari bahasa Latin yang artinya krimen dan logos. Krimen artinya kejahatan, logos yang berarti ilmu. Yang dimana berarti kriminologi itu membahas tentang ilmu tentang kejahatan atau membahas tentang aspek kejahatan. Perspektif kronologi yaitu ada 4. Yang pertama yaitu dari legislatif, di mana kejahatan manusia yang melanggar hukum pidana dalam suatu negara, pemerintah, atau hukum yang berlaku di suatu daerah. Yang kedua yaitu perspektif politik, yang dimana kejahatan tersebut yang berkriteria yang telah dibangun dalam undang-undang atau kelompok. Yang kedua yaitu sosiologis, yang dimana tindakan antisosial bahwa represinya diperlukan atau seharusnya dilestarikan sistem masyarakat yang ada. Yang terakhir yaitu ada psikologis, yang dimana kejahatan adalah bentuk penyesuaian sosial yang dapat diunjuk sebagai kesulitan yang dimiliki individu dalam bereaksi terhadap rangsangan dan agar tetap relasi dalam lingkungan itu. Nah, teori kriminologi menurut Gorndorf adalah teori itu yaitu teori yang tidak jelas, tetapi ketika diimbangkan di dunia nyata atau di kehidupan sehari-hari, kriminologi itu memiliki bukti atau kisah nyata, ada kasus nyata yang terjadi. Dan kejahatan. Apa sih itu kejahatan? Nah, kejahatan itu adalah sosial atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk melakukan atau merugikan seseorang dengan melakukan seperti pencurian, em, pemerkosaan, dan sebagainya. Perilaku kejahatan itu sangat banyak, bisa kita lihat di sekeliling kita. Nah, kalau menurut Bonger, yaitu kalau apa sih kriminologi? Nah, kriminologi itu bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Dan menurut Bonger juga, kriminologi itu dibagi menjadi dua, yaitu kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni juga yaitu ada antropologi kriminal, sosiologi kriminal, psikologi kriminal, psikopatologi, dan penologi. Kriminologi terapan yaitu ada kriminal hipigel, politik kriminal, hipermatis. Ada juga cabang-cabang kriminologi. Yang pertama yaitu ada sosiologi hukum, yang dimana mempelajari tentang tindakan orang yang sesuai dengan hukum atau yang dilarang. Dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi. Yang kedua yaitu ada etilologi kriminal, ya di mana di sini melakukan analisis mengenai sebab dan akibat kejahatan, di mana di etimologi kriminal ini kita membahas penyebab dan akibat mengapa orang tersebut melakukan kejahatan gitu. Yang ketiga itu ada penologi, yang dimana ini tentang hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan. Kriminologi kriminologi ini memiliki kumpulan berbagai ilmu, yaitu antropologi kriminal, sosiologi kriminal, psikologi kriminal, dan psikopatologi kriminal, penologi. Ada juga ruang lingkup kriminologi yang menurut S. Suehatlan dan Kathleen S. William, yaitu kriminologi yaitu kriminologi artinya cabang atau ilmu yang dipelajari dari kejahatan atau fenomena sosial yang meliputi berbagai studi. Yang pertama yaitu ada karakter hukum pidana, keberadaan kriminalitas, pengaruh kejahatan terhadap korbannya, metode penanggulangan kejahatan, atribut kejahatan, karakter, dan pekerjanya sistem hukum pidana.
Kewajiban kriminologi di era global yang menurut Robert F. Miller yaitu mengangkat tabir hukum pidana, melakukan studi atas alat-alat sosial. Yang ketiga itu ada mengajukan rumus-rumus kejahatan baik dengan mengoreksi ketidakseimbangan hasil pengaruh. Yang keempat yaitu ada praktekkan teori kriminologi yang baru. Sekian dari hasil penjelasan saya mengenai materi kriminologi. Kurang lebihnya atau kurang jelasnya pemaparan saya mohon maaf. Terima kasih.